Hari ini gue mau membahas sebuah TWS untuk harga di bawah 1 juta tapi punya fitur yang melimpah. Ini adalah Irfan Free Pro 3. TWS ini sudah masuk resmi dijual di harga 900 ribuan dan kalau kalian berminat pun linknya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Kehadiran Irfan Free Pro 3 ini resmi atau lengkap bisa bersaing dengan para pesaingnya seperti Edifier W240TN, Anker Liberty Buds 4NC, dan juga Phil CC Pro 2 yang dimana semua para pesaingnya tersebut sudah pernah gua review di channel ini. Jadi di video kali ini gua akan membahas apa aja yang ditawarkan dari Irfan Free Pro 3 ini. Kita mulai yuk dari desain dan build quality-nya. Yang dimana kalau kita lihat dari sisi desain dan build quality-nya, sejujurnya ini adalah hal yang paling biasa dibandingkan para pesaingnya. Sebagai contoh, untuk material case-nya ini masih menggunakan bahan plastik, kemudian logo Irfan di bagian atasnya sini masih berupa cetakan dan bukan emboss maupun deboss. Berbeda dengan para pesaingnya seperti Phil CC Pro 2 yang sudah menggunakan material zinc alloy ataupun Anker Liberty Buds 4 yang sudah menggunakan ambient light di bagian dalam ketika kalian buka case-nya, dan juga secara feel premiumnya Anker Liberty Buds 4 itu masih lebih berasa premium dengan desain yang lebih menarik dibandingkan Irfan Free Pro 3 ini. Untuk sisi size-nya memang Irfan Free Pro 3 ini masuk ke size yang cukup compact ya, karena dia mempunyai size yang kecil yang dimana dia berusaha bersaing dengan Phil CC Pro 2 yang tipenya tuh open case gitu ya. Jadi memang dari sisi size CC Pro 2 dan Irfan Free Pro 3 ini yang paling compact dibandingkan yang lain. Kemudian ketika kita lihat di bagian earbudnya, dia mempunyai desain kapsul. Untuk fittingnya terbilang cukup nyaman meskipun bukanlah yang ternyaman ya, karena memang dengan desain kapsul seperti ini tapi dari secara size dia masih termasuk yang agak sedikit besar. Jadi kalau kuping kalian agak kecil, kalian mungkin akan lebih sedikit berasa ya. Tapi positifnya dia fittingnya tuh berasa secure banget ya, karena dia dikasih kayak wingtip karet kayak gitu yang ngebuat dia nggak gampang jatuh, terutama kalau kalian pakai untuk olahraga. Untuk telinga gue sendiri ketika gue goyang-goyangin, ini tuh kayak susah banget buat copot dari telinga gue. Jadi kalau kalian butuh buat olahraga, Free Pro 3 ini yang paling cocok di antara yang lain. Kemudian kalau kita lihat dari sisi touch controlnya juga di sini terbilang yang paling lengkap ya, yang dimana di sini ada 4 customization touch control per masing-masing earbud. Jadi total ada 8 customize yang bisa kalian atur di aplikasi Irfan. Kemudian untuk sisi drivernya dia mempunyai size 7 mm dan dilengkapi dengan bahan komposit ya, yang dimana size-nya sendiri bukanlah yang paling besar untuk sisi drivernya. Tapi yang cukup menarik mungkin kalau kita bahas dari sisi fitur-fiturnya ya, yang dimana Irfan Free Pro 3 ini sudah menawarkan kodek aptX terbaru yang lengkapi dengan chipset QCC 3076 yang ketika out of the box kalian langsung bisa menikmati teknologi Qualcomm aptX Adaptive, dan juga dia sudah support Snapdragon Sound. Jadi secara kodek dia sudah yang terbaik di tahun 2023 ini, terutama untuk harga yang ditawarkan. Untuk para pesaingnya pun terbilang sudah cukup baik ya, tapi Free Pro 3 ini yang paling baru secara chipsetnya. Kemudian untuk teknologi ANC juga pastinya nggak ketinggalan, karena untuk para pesaingnya semua sudah dilengkapi dengan ANC, begitupun dengan Irfan Free Pro 3 ini. Untuk kualitas ANC-nya terbilang bagus surprisingly, tapi memang bukanlah yang terbaik ya. Jadi kalau bisa gua kasih rate, mungkin dia masih sedikit di bawah Anker Liberty Buds 4NC untuk kualitas ANC-nya, dan dia bersaing dengan Edifier W240TN dan dia berada di atas Phil CC Pro 2 untuk kualitas ANC-nya. Yang dimana untuk teknologi ANC sendiri udah berhasil mereduce suara ambient yang berada di sekitar gua. Gua sendiri pun ngerasa udah cukup puas kok. Tapi dengan catatan kalian harus update firmware-nya dulu ya ke 0.23 ya. Karena out of the box 0.21 kualitas ANC-nya nggak tahu kenapa gua nggak merasa sebaik ketika kalian sudah mengupdate firmware terbarunya. Kemudian untuk ambient mode-nya sayangnya di sini gue ngerasa agak sedikit kurang ya, atau bisa gue bilang performance-nya tuh nggak sebaik ANC-nya, meskipun gue sudah mengaktifkan fully transparent di bagian aplikasinya, tapi ambient mode-nya memang agak berasa kurang clear aja ya. Tapi tetap akan bisa berguna ketika kalian ngobrol sama lawan bicara kalian selama jaraknya nggak terlalu jauh. Kemudian untuk fitur lainnya seperti IP ratingnya juga dilengkapi dengan sertifikasi IPX5 yang dimana dia splash proof ya, tahan terhadap keringat ataupun cipratan air. Dan juga secara baterai dia diklaim bisa bertahan 33 jam untuk total playtime-nya, yang dimana 25 jam itu case-nya dan juga 7,5 jam di earbud-nya.
Tentunya angka segitu tuh ketika kalian menonaktifkan ANC-nya ya, karena ketika kalian menyalakan ANC-nya dalam pengalaman gua hanya bertahan sekitar 5,5 jam untuk volume sekitar 70%. Dan yang terakhir juga nggak ketinggalan kalau di sini sudah support multi-point connection yang dimana dia bisa dikoneksikan ke dua device secara bersamaan. Kemudian untuk chargingnya pun di sini sudah dilengkapi dengan fitur wireless charging ya, yang dimana beberapa pesaingnya itu belum mempunyai fitur tersebut. Dan juga selanjutnya untuk latensinya sendiri di sini sudah dilengkapi dengan gaming mode. Kualitas latensinya out of the box sudah bagus untuk berbagai multimedia, seperti misalkan gue pakai untuk main game-game casual seperti Mobile Legends atau Diablo, ataupun ketika gue pakai buat nonton film, gue nggak perlu mengaktifkan gaming mode-nya. Dan ketika gue aktifkan gaming mode-nya, dia memang sedikit membantu supaya latensinya lebih baik. Tapi itu pun gue ngerasa kualitas latensinya tuh udah sangat proper ketika kalian pakai untuk game-game kompetitif. Dan untuk mikrofonnya pun di sini total ada 6 buah mikrofon, 3 di bagian kiri dan 3 di bagian kanan. Mikrofonnya tersebut juga membantu untuk kualitas ANC dan juga ambient mode-nya. Jadi untuk kualitas latensi dan mikrofonnya kita tes aja langsung yuk, kurang lebih seperti ini. Oke, dan sekarang gue sudah menggunakan built-in microphone dari Earphone Free Pro 3 ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri mengenai kualitas dari built-in microphone-nya, dan seperti ini kurang lebih ketika kalian pakai di indoor dan suara yang hening, nggak ada suara background noise-nya. Dan sekarang gue akan coba memutar untuk suara public background noise supaya kalian bisa ada gambaran kira-kira ANC-nya ini bekerja dengan baik atau enggak. Kita mutar sekarang. Dan gue udah mutar ya suara ambient background noise ini, dan untuk volumenya gue sesuaikan dengan standar yang biasa gue gunakan untuk pengetesan. Jadi kalian bisa langsung mendengar kira-kira suara background noise ini masih tembus atau memang ANC-nya ini bekerja dengan cukup baik. Tinggal kalian simpulkan sendiri aja. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk kualitas built-in microphone dari Earphone Free Pro 3 ini. Sekarang gue pengen ngajak kalian untuk melihat aplikasi yang ada di Earphone Free Pro 3 ini. Oke, dan sekarang gue mau ngajak kalian sedikit melihat aplikasi Earphone ya, dan untuk Earphone Free Pro 3 ini. Jadi seperti inilah tampilan di home Earphone Free Pro 3 ini. Di sini langsung kalian akan bisa jelas memilih mode-mode yang ada di Pro 3 ini, baik dari normal, ambient, dan juga noise cancelling. Untuk ambient sendiri ada dua mode yang bisa kalian aktifkan, yaitu default dan fully transparent, yang dimana untuk fully transparent dia akan lebih clear lagi ya, mengaktifkan untuk ambient soundnya. Dan gue selalu mengaktifkan di bagian fully transparent ini. Kemudian di bagian noise cancellingnya juga kalian bisa memilih untuk 4 buah ear adaptive yang berbeda ya. Basically di sini kalian harus mencoba secara langsung karena di sini akan disesuaikan dengan telinga kalian mana yang terbaik. Kalau buat telinga gue, defaultnya lah yang terbaik untuk performance ANC-nya. Kemudian di sini juga ada wind noise cancelling yang bisa kalian aktifkan ketika kalian berolahraga untuk mengurangi suara angin yang mengganggu. Di bawah sini juga ada untuk gaming mode-nya ya. Game mode-nya ini bisa kalian aktifkan melalui aplikasi ini karena secara default dia nggak ada touch control-nya untuk mengaktifkan gaming mode-nya ini. Kemudian di bagian bawahnya ini ada customize control-nya, yang dimana seperti yang udah gue mention di awal, dia yang paling lengkap ya karena ada 4 buah touch control yang bisa kalian akses dan bisa kalian custom per earbud-nya. Jadi total ada 8 buah, dan kalian juga bisa mendisable kontrolnya ini ketika kalian pengen pakai TWS ini untuk tiduran misalkan, jadi nggak gampang buat kesentuh-sentuh. Ini adalah salah satu fitur yang cukup brilian ya, tapi nggak dimiliki di para pesaingnya. Selanjutnya untuk Earphone Equalizer juga di sini terbilang cukup lengkap karena secara default dia ada dinamakan Earphone Classic. Kemudian di bagian bawahnya sini juga ada preset equalizer yang bisa kalian pilih karena ada beberapa preset yang udah disediakan sama Earphone. Gak sampai di situ aja, kalian juga disediakan Olof Signature preset ya, yang dimana Olof ini kan selalu bekerja sama dengan Earphone buat nge-tune untuk suaranya lebih bagus menurut selera Olof, dan di sini ada natural dan boosted juga. Dan yang terakhir juga pastinya kalian bisa meng-custom equalizer sesuai dengan keinginan kalian, dan untuk gue sendiri gue lebih sering menggunakan customize equalizer yang gue sesuaikan dengan apa yang gue suka. Kemudian terakhirnya di sini ada lambang setting yang bisa kalian pencet, dan ada beberapa pilihan menu-menu lagi, dan di sini terutama sih lebih buat mengupdate firmware dan juga mengaktifkan atau melihat dari status dual device connection dan lain sebagainya.
Jadi gue rasa itu aja ya kalau kita melihat dari sisi aplikasi yang ditawarkan Irfan. So far sih aplikasinya cukup simple dan cukup intuitif untuk kalian akses, even kalian bukan orang yang suka banget dengan teknologi ya. Jadi ini cukup user friendly kok. Dan yang terakhir yuk kita masuk ke bagian sound quality dari Irfan Free Pro 3 ini. Jadi seperti biasa ya, untuk sound quality itu subjektif. Apa yang akan gue share di sini murni pendapat gue pribadi. Jadi out of the box, Irfan ini akan mengaktifkan default equalizer atau Irfan signature-nya, yang dimana menurut gue Irfan signature itu kurang oke sih secara out of the box. Jadi Irfan ini akan bisa menghasilkan suara atau potensi terbaiknya ketika kalian mengcustom atau minimal kalian menggunakan Oluf tone-nya ya. Jadi menurut gue sih secara out of the box dia akan sedikit mendem untuk area treble-nya, dan vokalnya akan sedikit berasa di boosted atau akan berasa terlalu kolorasi untuk area vokalnya, dan untuk bassnya pun akan berasa sedikit over. Jadi intinya sih gue nggak terlalu cocok untuk bagian default equalizer-nya. Jadi di sini customize equalizer itu wajib kalau kalian pengen mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi sekali lagi kalau kalian bukan orang yang suka banget buat mengcustomize equalizer, atau kalian tuh nggak tahu pengen suara yang seperti apa, gua rasa kalian tinggal aktifin aja all of signature yang bagian boostednya. Karena ketika gua cobain yang bagian boostednya tersebut, itu kayak all around tuh enak kok. Untuk suara vokalnya terutama dia akan jauh lebih natural dibandingkan default equalizer-nya. Jadi gue rasa treble di Irfan Free Pro 3 ini bisa kalian atur mulai dari tingkat keagresifannya. Gue sendiri kalau buat customize equalizer di bagian treble-nya, gue lebih bermain di area 8 kHz-nya aja supaya lebih menghilangkan efek dark-nya dan lebih menaikkan efek clarity terutama untuk sisi vokal dan juga treble di bagian 8 kHz tersebut. Untuk sisi vokalnya memang di sini Free Pro 3 itu tipikal vokal yang agak sedikit kering untuk karakternya dan agak sedikit tipis, tapi ketika kalian customize dia bisa menghasilkan vokal yang cukup netral atau natural. Memang untuk customize yang gue bikin gak senatural apa yang Oluf bikin, tapi menurut gue yang Oluf punya itu agak sedikit berasa terlalu laid back untuk selera gue. Jadi kalau buat gue vokalnya gue pengen agak sedikit lebih maju, tapi memang agak sedikit berasa kolorasi, dan itu nggak masalah kalau buat selera gue. Tapi balik lagi kalian bisa mengcustom sesuai dengan keinginan kalian, tapi memang sekali lagi apapun yang kalian custom dia akan tetap menghasilkan suara yang kecenderungannya tuh akan berasa sedikit kering ya untuk karakter suaranya. Untuk bassnya di sini tipikal bass yang menurut gue sih cukup besar ya kalau kalian suka dengan bass ya, atau kalau kalian basshead gue rasa Free Pro 3 ini masih masuk. Karena untuk sub bassnya atau deep bassnya gue masih ngerasa Free Pro 3 ini bisa nge-reach deep bass dengan cukup baik di area 30 Hz, dan gue ngerasa bassnya ini cukup enak dan bisa berasa fun ya ketika gue mendengarkan berbagai macam genre lagu. Tapi memang kalau kalian nggak terlalu suka dengan bass, kalian bisa menurunkan atau men-tune down sisi bassnya. Kalau gue sendiri sih gue nggak terlalu masalah untuk area bassnya, memang agak sedikit boomy tapi gue masih mendapatkan efek fun, dan dengan bass tersebut gue masih bisa mendapatkan sisi vokal yang sedikit aja lebih tebal ketika dibandingkan gue harus menurunkan area bassnya yang membuat vokalnya akan semakin berasa lebih kering dan tipis lagi. Dan kalau kita ngomongin teknikalitas, gue nggak ada masalah sama sekali. Free Pro 3 ini bisa menghasilkan soundstage yang cukup baik, separasi juga berasa cukup baik, perpindahannya dari kiri ke kanannya itu berasa, dan gue nggak merasakan adanya masalah di bagian teknikalitas. Begitupun di bagian powernya, yang dimana untuk power Irfan Free Pro 3 ini berasa cukup. Untuk outdoor memang gue masih bisa menggunakan di 90% bahkan di 100% ya. Jadi untuk spare-nya akan tersisa sedikit. Jadi gue ngerasa dia bukan yang paling powerful, tapi udah cukup banget buat mengcover kebutuhan gue. Dan yang terakhir gue akan sedikit membahas atau mengcompare dengan para pesaingnya ya. Yang dimana kalau bisa gue kasih rate sih di antara para pesaingnya, mungkin dia bersaing dengan Edifier W240TN ya. Yang dimana untuk sound quality di antara keempatnya ini nggak ada yang salah sama sekali. Basicnya keempat ini sama-sama bagus, hanya masalah selera lah mana yang kira-kira paling cocok untuk kalian. Gue rasa kalau Irfan Pro 3 ini masih masuk ke kategori yang paling aman di antara yang lain. Kalau kalian suka bass dan suka dynamic yang lebih bagus, mungkin kalian akan lebih bisa cocok di Liberty Buds 4NC. Tapi kalau kalian mau cari aman dan kalian mau all around, gue rasa W240TN dan Irfan Free Pro 3 ini mempunyai sound quality yang paling aman. Kemudian kalau kalian paling suka dengan typical sound quality yang paling balance, feel CC Pro 2 lah yang paling balance. Jadi overall kalau buat gue, keempat TWS ini mempunyai price performance yang sangat baik. Tinggal kalian pilih aja mana yang kira-kira paling cocok untuk kebutuhan kalian. Itu aja yang bisa gue share mengenai Irfan Free Pro 3. Sekali lagi kalau kalian berminat, tinggal kalian cek aja ya. Untuk link pembelian udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you for nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.